Angkat kaki yang satu lagi, tempelkan telapak kaki pada dinding. Kemudian kedua lutut dibuka pada meja ataupun kursi. Halo para yogi, selamat datang kembali di YouTube channel kita Anja Yoga Studio. Nah, materi kali ini saya akan membawakan tentang prenatal yoga, khususnya untuk para ibu hamil yang sedang mengalami challenge dengan bayinya posisinya sungsang atau melintang. Nah, biasanya untuk posisi bayi yang sungsang itu dimulai dari 4 bulan, 5 bulan, karena posisi baby itu masih mudah bergerak karena ruangnya masih luas, karena babynya belum terlalu besar, itu di trimester pertama memasuki trimester kedua. Nah, biasanya kalau sudah memasuki trimester ketiga sudah mulai pada panik tuh. Biasanya berlomba-lomba atau mencari konsul ke bidan ataupun ke dokter gimana gerakan untuk membantu babynya untuk kembali di posisi semula, adalah di posisi kepala di bawah dan posisi kaki di atas. Nah, untuk gerakan kali ini saya akan berfokus pada terapi sungsang untuk para ibu hamil. Jadi kalau misalkan masih trimester pertama, trimester kedua, jangan panik dulu, karena posisi bayi masih bisa bergerak-gerak, masih bisa berpindah. Nah, kalau sudah memasuki trimester ketiga, khususnya di minggu ke-35, 36, itu sudah sangat hati-hati, harus tetap berlatih secara fokus, secara intens untuk membantu posisi baby berada di posisi bawah. Nah, penyebabnya apa aja kira-kira untuk kenapa bisa sungsang gitu. Nah, yang pertama yang sering terjadi adalah sungsang karena terlilit oleh tali pusat, mungkin tali pusatnya terlalu panjang ataupun babynya terlalu banyak bergerak. Nah, untuk case seperti ini yang kelilit tali pusat, maaf ya, itu biasanya masih banyak juga yang masih bisa kita terapi, tapi kalau sudah terlalu banyak lilitannya dari atas sampai ke bawah itu agak challenge, agak susah. Nah, pastikan dulu kalau misalkan dokter mengatakan bahwasannya, oh ya, ini ada sungsang Bu untuk babynya. Tanyakan kepada dokter apakah sungsang penyebabnya tali pusatnya melilit ke seluruh tubuh atau hanya sedikit. Nah, kalau hanya sedikit masih banyak asana-asana atau gerakan yang yoga yang bisa membantu mengembalikan ke posisi semula. Nah, kemudian latihannya sebaiknya berapa kali nih? Kalau misalkan posisi baby kita sungsang sudah mendekati waktu, saya sarankan latihan setiap hari. Mungkin di kelas yoga kita hanya ketemu seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Selebihnya si ibu atau sang bunda harus rajin praktis, khususnya di pagi hari. Di pagi hari sangat bagus, mungkin kalau yang muslim ada sholat subuh pagi, habis itu praktis langsung gelar setelah sajadah selesai, buka matrasnya, bentangkan matrasnya, boleh latihan sendiri di rumah. Nah, di sini akan saya pandu bagaimana gerakan-gerakan yang untuk membantu mengembalikan posisi baby berada di bawah, sekalian segera untuk masuk ke posisi pangkut. Mari kita saksikan, yuk latihan bersama. Kemudian peralatan apa aja yang harus kita siapkan sebelum berlatih? Yang pertama adalah wajib punya adalah matras. Saya katakan wajib ya, karena tidak hamil pun kita juga harus tetap exercise. Pada saat hamil kesempatan untuk membeli matras ada alasan, karena kita butuh latihan, apalagi kondisi babynya sungsang. Beli matras, ada beberapa banyak pilihan matras yang dijual di toko-toko. Yang pertama kita harus punya adalah matras, terutama jangan matras yang licin, hati-hati, apalagi hamil kandungan besar, untuk memastikan matrasnya tidak licin. Itu yang pertama. Yang kedua, handuk kecil. Yang ketiga ada bolster atau guling, di rumah pasti punya, pakai. Kemudian selimut, pakai selimut, nanti digunakan untuk apa saya akan tunjukkan pada saat asana. Dan bola kita juga harus punya kalau latihan di rumah. Nah, jangan lupa bagi yang berlatih
harus memiliki bola. Bola ini ada ukurannya, mungkin kalau saya di YouTube channel saya sebelumnya sudah saya katakan bahwasannya yang tingginya di bawah 155 gunakan yang size 55, kemudian kalau di atasnya gunakan size yang 65, jadi size-nya lebih besar. Pastikan beli sesuai dengan ukuran tinggi badan si ibu hamil. Oke. Nah, karena gerakan ini untuk sungsang, jadi saya gunakan juga kursi. Nih kursi yang saya gunakan untuk terapi sungsang. Kalau tidak ada kursi begini bisa gunakan meja kecil. Pastikan meja ataupun kursinya kuat menopang berat badan kita. Nah, kalau ibu hamil berat badannya kan tidak sedikit, jadi pastikan make sure dulu bahwasanya properti yang digunakan kursi ataupun meja itu sangat kuat untuk menopang tubuh kita. Nanti saya contohkan, saya berikan contoh bagaimana untuk melakukannya. Oke, jangan lupa sebelumnya komen, like, juga subscribe supaya kedepannya saya bisa sharing tentang yoga di channel YouTube Anjay Yoga Studio. Terima kasih. Kita awali meditasi dulu. Gunanya untuk meditasi adalah untuk centering, jadi untuk konsentrasi apa yang akan kita lakukan ke dalam tubuh kita, kepada diri kita. Kita mesti aware, kita mesti fokus, kita mesti sadar. Jadi benar-benar duduk yang nyaman. Kalau posisi lagi ibu hamil trimester ketiga itu kurang nyaman ya kalau langsung duduk seperti ini. Saya gunakan blanket atau selimut untuk duduk supaya pelvisnya terbuka, lutut dengan pelvis rata. Oke, spine tetap, tulang punggung tetap harus tegak. Kemudian awali dengan meditasi, tangan di atas lutut, tangan chin mudra, tarik nafas yang dalam, buang nafas. Boleh dari mulut, pejamkan matanya. Konsentrasikan mind kita pada tubuh, pada nafas, juga untuk baby kita. Hadir di momen ini 100%. Dengan inhale, hadirkan energi positif ke dalam tubuh dan pikiran kita. Baik rasa gembira, rasa bahagia, rasa penuh syukur. Pada saat kita exhale, lepaskan hal-hal atau energi negatif yang melekat di dalam tubuh dan pikiran kita. Baik yang datang dari dalam pikiran kita sendiri atau di dalam tubuh kita, ataupun yang datang dari luar. Lepaskan, izinkan dia pergi. Inhale, semakin dalam kita menarik nafas, semakin kita merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan semakin kita menarik nafas, semakin kita mensyukuri atas nikmat sampai hari ini kita diberikan kesehatan, kelimpahan rezeki, anugerah baby yang ada di dalam kandungan kita adalah sebuah anugerah. Dari setiap kita exhale, apapun energi negatif, baik kekhawatiran, keraguan, rasa takut, cemas, lepaskan. Ketika kita inhale, ganti dengan perasaan yang sangat gembira, excited, penuh semangat, di mana beberapa saat ke depan kita akan bertemu dengan baby yang ada di dalam perut kita. Sambut dengan rasa sukacita, sambut dengan rasa bahagia. Dari setiap kita exhale, lepaskan hal-hal yang mengganggu di dalam tubuh dan pikiran kita. Let it go. Inhale, all is well. Exhale, let it go. Tangan di depan dada. Breath, send healing energy ke telapak tangan. Rasakan hangatnya energi positif terkumpul di telapak tangan.
Lalu dengan lembut tempelkan ke kedua kelopak mata Anda. Kembalikan tangan di depan dada. Wrap sekali lagi. Tempelkan di depan perut. Send love, send feeling happy. Unconditional love. Tangan di depan dada, tundukkan kepalanya, perlahan buka matanya. Angkat dagunya. Inhale. Tarik nafas, bawa tangan ke atas, buang nafas, tiup. Tarik nafas. Tiup. Tarik nafas yang dalam, inhale. Tiup. Inhale. Exhale. Tiup, dorong pergelangan tangan tinggi ke atas. Cukup pergelangan tangannya yang didorong, bukan jari-jari tangannya. Pastikan bahu tetap rileks jauh dari telinga, duduknya tinggi. Tarik nafas. Buang nafas, tiup. Tarik nafas, buang nafas, tiup. Tarik nafas, satu nafas lagi, tiup. Release, turunkan. Inhale, exhale. Kencangkan kedua lengannya, khususnya pada tricep atau lengan bagian bawah. Release, luruskan. Ganti di sisi sebaliknya, sebelah kiri rasakan stretching pada leher sebelah kiri. Kencangkan kedua lengannya, khususnya pada bagian tricep atau lengan bawah. Rilis, naikkan. Turunkan tangan di bahu, putar bahunya ke belakang perlahan. Tarik nafas, inhale. Tiup. Inhale. Tiup. Inhale, tiup, release. Kembali putar ke arah sebaliknya, reverse, ganti. Sama seperti tadi, tetap fokus pada nafas. Inhale, kemudian exhale-nya juga selalu tiup dengan mulut. Inhale, exhale, tiup. Release, turunkan. Tarik nafas, inhale, exhale, panjangkan sisi tubuhnya ke sebelah kanan. Stay di sini beberapa saat, kemudian fokus pada nafasnya. Rilis, naikkan tangan ke atas. Lakukan ke sisi sebelah kiri. Stay di sini 3-5 nafas. Cara menghitungnya bagaimana? Ketika inhale, exhale, tiup, baru satu nafas. Inhale, tiup, 2 nafas. Inhale, tiup, 3 nafas. Oke, rilis, lakukan dengan tenang dan perlahan. Inhale, exhale, rilis, turunkan. Lalu luruskan dulu tangannya ke depan. Pawan mutasan atau stretching pada kedua tangan. Turunkan. Tekuk. Buka. Tundukkan. Buka. Oke, kemudian tangan yang kanan dorong telapaknya ke bawah, kemudian balik. Dorong lagi. Balik lagi. Dorong lagi. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena kita untuk terapi sungsang nanti akan banyak menggunakan kekuatan tangan. Jadi kita mesti panaskan dulu supaya ototnya siap, tidak kaget ataupun tidak ada cedera pada bagian otot, juga saraf di tangan. Jadi pemanasan itu sangat penting. Jangan langsung melakukan asana, tapi lakukan sesuai dengan tahapnya untuk keamanan. Oke, kemudian interlock, bawa ke depan. Dorong pergelangan tangannya, pastikan pergelangan tangan, bukan jari-jari seperti ini.
Pergelangan tangannya saja cukup. Dorong ke depan. Bawa lagi ke arah depan. Balik kembali. Lurus. Dorong. Oke, rilis, turunkan. Kita kembalikan, putar lagi supaya tidak pegel di sekitar lengan dan punggung. Balas lagi. Oke, rilis. Kita luruskan kaki, lurus ke depan. Pastikan duduk yang nyaman, ingat duduk di tulang duduknya atau duduk menggunakan tulang duduk. Sitting on your sitting bone. Kakinya flat, pastikan lurus menghadap ke depan. Spine straight atau tulang punggungnya tegak lurus. Inhale, tarik nafas. Exhale, buang nafas, tiup. Inhale. Buang nafas. Raih kakinya. Biasanya kalau trimester ketiga sudah besar, cukup besar perutnya, akan sangat sulit untuk meraih jari-jari kaki. Jadi gunakan strap atau tali. Kalau nggak ada tali, kita gunakan handuk. Bawa ke depan. Kemudian tegakkan tulang punggungnya. Inhale. Tiup. Tarik tangannya keluar. Rasakan stretching pada kedua hamstring, di mana hamstring di bawah paha, kedua bawah paha terasa stretching atau sakit di situ. Nah, stay di sini juga sama 3 sampai 5 nafas. Tarik nafas yang lembut, yang dalam. Inhale. Tiup. Inhale. Tiup. Inhale. Tiup. Rilis, naikkan tangan ke atas, turunkan. Oke, kaki yang kanan ditekuk, saya tekuk kaki kiri supaya ibu di rumah saya lakukan mirror teaching. Inhale, tarik nafas. Exhale, ambil atau raih kembali tali atau handuknya, tegakkan. Inhale. Exhale, tiup. Lihat ke depan. Inhale. Tiup. Inhale. Tiup. Rilis. Naikkan tangan ke atas. Buka ke samping. Lakukan untuk sisi sebelahnya. Tinggikan, tegakkan. Inhale. Exhale, panjangkan. Tarik nafas. Inhale. Exhale, tiup. Inhale. Tiup. Inhale. Tiup. Tarik nafas atau inhale. Tiup. Rilis. Oke, lepaskan. Oke. Satukan kakinya. Ayun-ayun ke bawah. Ayun-ayun ke bawah. Oke, rilis. Oke, kita mulai setelah pemanasan selesai, kita mulai langsung ke sesi terapi. Dimulai kita dari bawah dulu, di mana gerakan yang pertama adalah ke posisi meja. Buka dulu lututnya, dibuka lebih lebar dari pinggulnya boleh. Kemudian buka tangannya lebih lebar sedikit daripada bahunya. Ingat, walaupun hamil ataupun sedang mengandung, pastikan sedikit tarik perutnya ke dalam pusarnya supaya lower backnya tidak drop seperti ini. Bagaimana sih drop yang seperti apa? Itu seperti ini, turun, ada lengkungan di sekitar pinggang dan ini akan ada penekanan di lower back, jadi sakit lower backnya. Jadi pastikan jangan pada posisi ini, tapi angkat sedikit supaya tulang punggungnya lurus. Ya, terlihat ya, posisi tulang punggungnya lurus. Oke, ayun dulu ke kiri dan ke kanan, hipnya perlahan-lahan. Lakukan dengan sangat nyaman, kemudian fokus pada nafas, komunikasi batin dengan baby yang ada di dalam perut. Boleh sambil diajak ngobrol, kalau ibu-ibu mau ngobrol, ayo nak. Kita gerak ya, kembali ke posisi. Yuk sama-sama kita berusaha ya, ajak komunikasi.
Ayun ke kiri dan ke kanan, kemudian putar hipnya. Dari kiri ke belakang, lalu ke kanan, bawa ke depan. Perlahan, putar lagi, bawa ke depan. Kembali ke belakang, dorong. Lalu balas ke arah sebaliknya. Putar ke arah sebaliknya. Oke, jangan lupa pose berikutnya adalah inhale, exhale. Exhale. Cow and cat. Exhale. Exhale. Release. Oke. Bagi yang sudah terbiasa yoga atau melakukan atau praktis yoga dari sebelum hamil, tidak ada challenge atau tidak ada masalah dengan lurus tangannya, lalu turunkan dadanya, dimulai dari posisi ini terapinya. Nah ini sangat mudah, tapi bagi ibu-ibu yang nggak pernah yoga itu sangat berat ya, sangat challenging. Jadi boleh gunakan bolster atau selimut, blanket atau guling juga boleh ya. Turunkan, buka hipnya tinggi, turunkan dadanya atau dagunya di atas. Posisi dagu di atas telapak tangan, buka hipnya, buka pinggulnya. Boleh sambil digoyang ke kiri dan ke kanan. Perlahan, sangat pelan. Sampai hitungan berapa? Semampunya. Semakin lama, semakin bagus. Nah kalau sudah begini agak lama, mungkin kita agak sedikit lebih lentur, boleh turunkan dagunya, kepalanya, atau mau tetap dagu di depan, stay di pose ini beberapa saat, sampai 10 nafas, hitung nafas inhale, exhale, nah itu 1 kali sampai 10. Inhale, exhale, inhale, exhale, release, kembali ke posisi meja. Lalu ulang kembali setelah di sini posisi tabletop sudah nyaman, boleh juga kembali ayunkan dulu hipnya, pinggulnya. Lalu turunkan kembali. Bagi yang sudah terbiasa praktis yoga, silahkan tangannya jauh ke depan, turunkan dadanya, turunkan dagunya, seperti ini. Ya, kita lakukan sama 10 nafas. Oke, bagi yang tidak terbiasa, boleh seperti tadi, turunkan dagunya. Oke, kita bisa gunakan guling juga, boleh, silahkan pilih optionnya. Lakukan 10 kali nafas, kemudian sampai 3 kali ulang. Jadi terakhir kali kita balik lagi ke posisi tabletop, ayun kembali, hipnya kiri dan kanan. Luruskan kembali ke depan, turunkan, gunakan bolster ataupun blanket kalau belum terbiasa. Jadi pilih sesuai dengan posisi yang nyaman seperti ini. Oke, next kembali ke posisi tabletop, sudah 3 kali. Kemudian tangan kanan bawa naik ke atas, lalu tangan kanan turunkan,
elbownya turun dulu, lipat blanketnya. Yang sudah terbiasa silahkan luruskan, kepalanya resting di atas blanket, tangan kanan naikkan. Pandangan boleh lurus ke depan, boleh lihat ke atas. Lakukan semampunya. Oke. Stay di sini 5 nafas. Tarik nafas, inhale, buang nafas, tiup. Tarik nafas, inhale, buang nafas, tiup. Tarik nafas, inhale, buang nafas, tiup. Sampai 5 kali. Setelah 5 kali, kita kembali ke posisi meja atau tabletop. Ya, kita kembali ke posisi meja. Oke. Tangan kiri naikkan tinggi ke atas. Tangan kiri masukkan. Bahunya dulu letakkan. Kalau misalkan terlalu dalam untuk bahu, silahkan cukup seperti ini aja, elbownya turun. Kemudian letakkan kepalanya resting. Atau boleh begini, naikkan. Ini option bagi yang tidak bisa melakukan atau belum terbiasa dengan asana yoga. Silahkan lakukan elbownya seperti ini. Oke, rilis. Turunkan. Lakukan ulang kembali. Kanan naik lagi. Masukkan. Turunkan. Tangan kiri naik. Rilis. Kembali ke posisi meja. Tangan kiri naikkan. Tangan kiri letakkan elbownya. Tangan kanan bawa naik. Seperti yang saya katakan, kalau sudah terbiasa silahkan, ataupun yang tidak ada masalah dengan meletakkan bahu dan kepalanya di atas blanket, lakukan maksimal seperti ini. Rilis. Oke, buka lututnya. Rest dulu. Buka tangannya, blanketnya bawa tarik ke dalam. Buka tangannya di luar selimut. Letakkan keningnya. Buka lututnya lebih lebar dari pada pinggulnya. Karena supaya nyaman. Ke posisi child pose atau Adho Mukha Virasana. Rilis. Kembali ke posisi meja. Nah, kalau ada bolster, kita juga bisa gunakan. Boleh lebih tinggi untuk supaya lebih rileks. Jadi nggak pegal. Lututnya dibuka, pinggulnya tinggi. Rilis, kembali ke posisi meja. Ulangi sekali lagi. Pokoknya silahkan pilih properti yang mana yang nyaman buat ibu hamil. Silahkan lakukan cuma tapi ulang 3 kali sisi kanan dan kiri. Oke, rilis. Kita keluarkan. Lalu berikutnya adalah ke posisi Adho Mukha atau downward facing dog. Buka tangannya, tap kakinya ke arah matras, jinjit, angkat pinggulnya tinggi, jinjit dulu bawa tinggi. Buka kaki, tinggikan hipnya atau pinggulnya. Tarik nafas, buang nafas. Pastikan tangannya mendorong punggung tinggi ke atas, bawa pinggul juga tinggi ke atas. Tarik nafas. Lalu
tarik nafas. Oke, letakkan. Kalau capek istirahat. Biasanya kalau sudah trimester ketiga sudah nggak mampu lama-lama untuk ado muka. Boleh diulang berkali-kali. Letakkan kembali, rest dulu. Kalau kurang nyaman, lebarkan lututnya. Tangannya agak maju ke depan. Oke, rilis. Kembali lagi ke posisi meja. Keluarkan dulu propertinya. Angkat tinggi kembali hipnya. Jinjit tinggi ke atas. Kakinya dibuka lebar, kaki paralel. Oke, rilis. Kemudian kaki kiri geser ke tengah sedikit, agak challenge sedikit, naik sedikit kakinya, nggak usah tinggi-tinggi, segini aja. Kalau mampunya cuman segini, it's okay, lakukan sesuai dengan kemampuannya. Lalu letakkan, angkat satu kakinya, Eka pada Adho Mukha Svanasana. Rilis. Kembali ke posisi Adho Mukha, letakkan lalu istirahat sejenak kembali. Oke, kembali ke posisi meja atau tabletop. Baru 2 kali ya. Kita lakukan sekali lagi, tap kakinya ke arah matras, angkat pinggulnya, dorong punggungnya, tangannya mendorong tinggi punggungnya ke atas. Jinjit dulu kakinya. Lalu letakkan tumitnya kalau mampu, kalau nggak mampu mau jinjit terus juga boleh. Setelah ini geser kakinya, angkat sedikit ke atas. Lalu turunkan. Ganti yang kiri, angkat sedikit ke atas semampunya. Biasanya berat tuh ngangkat kaki ya, jadi semampunya saja. Kalau yang sudah terbiasa bisa tinggi, silahkan tinggi. Kalau mampunya hanya sekian, nggak apa-apa. Oke, lalu letakkan lutut. Kita istirahat kembali. Ambil boosternya. Rilekskan tubuhnya. Buka lututnya kembali. Lalu rileks sejenak, nafas yang nyaman. Sambil kita ke posisi seperti ini. Tarik nafas, buang nafas. Ganti ke sisi sebaliknya, rileks lagi sejenak. Oke, rilis. Oke, nah setelah asana ini saya akan menuju ke peak pose atau pose puncak secara maksimal, sangat membantu proses pergerakan baby. Jadi pose ini saya gunakan propertinya adalah kursi, kebetulan ada kursi. Kalau di rumah ibu-ibu punyanya meja kecil juga nggak apa-apa, pakai meja. Nah, kalau misalkan tingginya nggak seperti ini gimana nih? Ya nggak apa-apa. Jadi jika punyanya hanya setinggi ini silahkan pakai, tapi maksimal ini yang paling tinggi. Jangan sampai kursinya lebih tinggi lagi. Atau bisa lakukan juga sofa di rumah, ukuran sofa yang itu kan kayaknya lebih mampu ya untuk menggunakan. Nah, sebelum saya menggunakan properti, ada peak pose pertama yang akan saya sharing untuk ibu-ibu yang sudah terbiasa yoga. Itu sangat membantu karena tangannya sudah kuat, kemudian ada tahu cara mengunci core atau mengaktifkan core walaupun pada saat hamil, jadi mengaktifkannya secara perlahan atau lembut tetap harus dikunci. Nah, kalau sudah terbiasa dengan asana atau praktis yoga, saya akan tunjukkan cara asananya yang sangat membantu tapi tanpa menggunakan properti dulu. Jadi bisa cari dinding masing-masing di rumah. Duduk dulu, ukur, mepet duduknya dengan dinding yang ada di rumah.
Nah, dindingnya kan segini nih, duduknya saya udah habis, dia udah mentok. Kemudian kaki yang kanan saya lipat ke belakang. Oke, lalu saya bangkit, tangan saya pindahkan sejajar dengan kaki kiri. Saya letakkan, bawa ke depan sebentar, ke posisi seperti ini, long, low long. Oke. Kemudian saya letakkan kaki kiri saya di belakang, lihat telapak kaki saya menempel. Posisi tangan saya tepat tadi di lurus dengan kaki ketika saya duduk, meluruskan kaki saya ke depan atau duduk dandasana. Tanpa merubah posisi tangan, saya akan menaikkan, lift my knees up atau lututnya tinggi ke atas, kemudian manjat ke dinding, dorong, buka kakinya, stay di sini 5 nafas, tarik nafas inhale, buang nafas exhale, 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 1 nafas lagi, tarik nafas, buang nafas, lalu turun. Kita adjust, rest dulu ke posisi child pose. Buka lututnya, harus child pose. Oke, release. Kita kembali ke posisi duduk dulu, duduk virasana. Nah, untuk yang asana barusan sebaiknya harus memiliki partner ataupun sebaiknya pasangan, para bapak-bapak ya atau pasangan suami itu menjaga posisi ketika bunda atau sang ibu melakukan headstand, jaga di belakangnya, pegang lembut pinggulnya ya. Jadi ketika handstand, tangan di bawah, posisi kepala di bawah, bapak jaga di belakang, pegangin pinggulnya supaya ketika kaki tidak kuat mendorong, tidak terjatuh langsung ke bawah. Jadi bapak-bapak menjaga posisi supaya tidak jatuh. Oke. Kalaupun tidak ada suami yang menjaga, mungkin masih istirahat atau tidak ada saat itu, bisa cari partner untuk membantu menjaga supaya aman, supaya tidak terjatuh. Oke. Nah, itu asana tersebut hanya bisa dilakukan untuk yang sudah terbiasa praktis yoga karena sangat berat menggunakan tangan, kemudian kekuatan tangan menggunakan sedikit kekuatan perut atau otot perut atau core. Jadi hanya sedikit. Nah, berikutnya saya akan gunakan properti yaitu kursi. Saya letakkan di posisi sini, kemudian saya akan naik dulu, posisi kaki menempel pada telapak kaki, menempel pada dinding. Pastikan posisi lutut terbantu atau disangga oleh kursi ataupun meja, kemudian turun perlahan, tangannya napak, angkat kaki yang satu lagi, tempelkan telapak kaki pada dinding, kemudian kedua lutut dibuka pada meja ataupun kursi. Tubuh kita pastikan yang menopang adalah kursi. Nah, kemudian duduk di posisi ini. Nah, posisi partner atau pasangan adalah di belakang posisi praktisioner yoganya. Jadi di belakang saya. Oke, dengan memegangin pinggul, center di situ, menjaga di situ. Nah, lakukan di sini beberapa nafas. Kalau bisa ada partner, boleh kedua tangannya membantu untuk mengelus-elus posisi perut supaya dedek babynya juga bergerak. Usap-usap perutnya di bawah, memutar kedua tangannya, boleh mengusap kedua perutnya,
kedua tangannya mengusap perutnya, diusap, sabar, kemudian nafas, kemudian stay di sini sampai 5 nafas, pelan-pelan bantu ibu untuk turun, pastikan turun satu-satu, kaki dulu turun, kemudian tangannya pindahkan ke lutut, tangannya pindahkan ke kursi, turunkan kaki yang satu lagi lalu duduk sejenak di sini, rest dulu, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Saya duduk terbuka lututnya karena biasanya ibu hamil tidak bisa duduk posisi tertutup. Jadi posisinya kaki terbuka. Oke. Setelah cukup istirahatnya, lakukan lagi untuk yang kedua kalinya. Posisi yang sama. Nah, ukur dulu telapak kaki menempel, lututnya harus di atas meja ataupun kursi. Kemudian turunkan. Angkat kaki yang satunya lagi, buka lututnya, dorong punggungnya. Ini kursi saya kurang lebar ya, kalau di rumah ada yang lebih lebar, buka lagi lututnya. Di sini tidak begitu berat karena berat badan saya tertumpu pada properti. Jadi tangan saya nggak terlalu banyak menggunakan atau menopang tubuh. Sedikit berat saja hanya di telapak tangan. Tapi untuk ibu hamil posisi seperti ini yang nggak pernah yoga harus tetap dijagain supaya nggak jatuh, supaya aman. Oke, rilis, turunkan kakinya, pindahkan tangannya, lalu kembali ke posisi duduk. Buka lagi lututnya. Boleh dielus-elus, elus-elus perutnya. Lakukan 5 nafas posisi tadi. Setelah 5 nafas turun, lakukan 3 round atau 3 kali. Oke, terakhir 1 kali lagi. Saya menaikkan dulu, kalau ada pasangan bisa pegangan sama pasangannya. Letakkan telapak kaki di posisinya di dinding, lututnya di atas meja ataupun di atas kursi. Turunkan tangannya, angkat kaki yang satunya. Tundukkan kepalanya, lalu nafas. Jangan lupa kalau ada partner, ada suami, silahkan elus-elus perutnya sambil bantu menghitung. Tarik nafas, buang nafas, 1, tarik nafas, buang nafas, 2, tarik nafas, buang nafas, 3, tarik nafas, buang nafas, 4, tarik nafas, inhale, buang nafas, exhale, 5. Turunkan perlahan. Tangannya jangan lupa pindahkan kakinya lalu turunkan perlahan. Duduk, kembali elus perutnya. Oke. Setelah 3 kali biasanya udah capek banget, cukup. Kita bisa lakukan lagi di momen atau di sesi berikutnya, besoknya atau berapa hari sekali, silakan. Nah, lumayan lelah, kita ambil bola. Saya letakkan dulu posisinya seperti ini. Ayun ke kiri dan ke kanan. Oke, lalu dorong bolanya ke depan. Inhale, tarik nafas, exhale, dorong. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Letakkan kepalanya di atas bola. Tarik nafas, buang nafas. Oke, rilis. Setelah selesai, saya gunakan gulingnya, buka kakinya, perlahan
tangannya turunkan, angkat kakinya perlahan, rilekskan tubuhnya, pastikan posisi sakrum, pinggul, lower back, middle back, upper back, punggung semuanya menempel pada matras. Lalu ayun ke kiri dan ke kanan. Oke, setelah seperti ini, kalau sudah nyaman, rilekskan tubuhnya, turunkan kaki kirinya, miringkan tubuh ke sebelah kiri, angkat kakinya tetap di atas bola, tangan di depan, rilekskan, savasananya bisa di sini, pejamkan matanya, rilekskan tubuhnya. Stay di posisi ini, lakukan berapa lamanya terserah. Kalau banyak waktu bisa rileks beberapa lama di sini, bisa 10 menit. Kalau tidak banyak waktu ya cukup 5-10 nafas. Miring ke sebelah kiri, rilekskan, pejamkan matanya. Setelah selesai baru ambil bolanya, turunkan kaki kanannya, letakkan bola di belakang kita, tangan kanan membantu menopang tubuh kita untuk bangun, tekan, kemudian elbow kiri membantu juga, duduk sandaran di belakang bola, rilekskan tubuhnya sejenak. Rilis, kembali duduk. Tarik nafas yang dalam, inhale, tiup, tarik nafas, inhale, tiup, tarik nafas, inhale, tiup, tarik nafas, inhale, tiup, tarik nafas, inhale, tiup. Namaste. Demikian praktis prenatal yoganya dengan tema bagaimana terapi untuk sungsang. Kita sudah praktis bersama. Buat teman-teman, jangan lupa ketika melakukan asana ini atau praktis atau terapi prenatal yoga yang sesi atau momen tema kali ini, harus ada partner ataupun harus ada pasangan yang untuk menjaga supaya safe, supaya aman, supaya tidak terjatuh. Oke, jangan lupa untuk mendukung channel YouTube kita supaya tetap sharing banyak materi tentang yoga. Teman-teman jangan lupa share, kemudian like, subscribe, juga jangan lupa komen. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di situ, nanti saya akan bantu untuk menjawab beberapa pertanyaan atau yang ingin ditanyakan. Terima kasih, salam sehat selalu dan namaste.